bi'tibari zaman. Karena nanti ada min haitsu huruf ada du huruf fihi, biasanya ada ya. Ada juga haitsu dari segi butuh objek dan nggak butuh objek. Kalau dalam bahasa Inggris transitif dan intransitif ya. Itu pembagiannya saya lupa nama pembagiannya. Oh ya, lazim sama min haitsul lazim wa aduh mutaaddi. Alhamdulillah baru ingat. Jadi kata kerja juga dibagi menjadi dua dari segi apa butuh subjek atau subjek. Kalau subjek pasti butuh ya. Objek atau tidak butuh objek itu ada lazim dan mutaaddi. Nanti kita pelajari di jilid 3 ya kalau di Durus Lughah, kitab Durus Lughah. Mungkin kalau di kita semester 7. Nah, Mama. nah, jadi seperti itu Pak ya. Ada lazim dan mutaaddi. Lazim itu yang tidak butuh objek, tidak butuh objek. Kalau mutaaddi atau mutaaddin itu baru yang butuh ya, yang butuh objek, yang butuh objek. Baik, sekarang yang pokoknya bitibari zaman ya, min haitsu az-zaman. Ada berapa bu kata kerja bitibari zaman? Kam fi'lan, Ada salah tiga. satu af'al. Nam. Af'al. Al-awal, mada? Al-fi'lul madhi. Kalau ada alnya berarti al-fi'lul madhi. Berarti sama-sama al bu ya, berarti al-fi'lul madhi. Kalau ada alnya berarti di. Tanpa tanwin bu ya. Kalau tanpa al, fi'lun madin. Kalau tanpa al, fi'lun apa bu? Madin. Madin. Kalau al fi'lu, al al madi. Nah, jadi cara penyebutannya seperti itu bu ya. Wala tazkuru al fi'lu madin. Enggak ya. Tidak diucapkan dengan al fi'lu madin. Bukan. Tapi al fi'lul madi. Kemudian, asani mada. Al-fi'lul mudhari'. Naam, al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul mudhari'u. Al-thalith. Nah, baru nggak pakai Al-fi'lul al. amri. Nah, dia susunannya beda sendiri. Kalau yang pertama dan kedua itu naktun ma man'ut. Kalau yang ketiga itu susunannya mudhaf dan mudhafun ilaih. Namanya apa, Al-fi'lul Bu? amri. Nah, fi'lul amri. Ya, fi'lul amri. Nah, dari ketiga hal ini mencakup dari semua zaman. Walaupun di bahasa Inggris itu banyak Bu ya. Ada yang udah ingat belum Bu? Namanya apa? Kaidah apa ya? Tense tense. Pokoknya yang ada tense. Tenses. Apa sih? Kok lupa ya? Saya belum ingat. Itu ada perfect tense, ada past future tense. Future kalau sama past nggak bisa digabung ya. Future perfect tense ada ya. Ah, pokoknya ada perfectnya juga. Ada yang continuous perfect tense. Nggak tahu. Lupa. Pokoknya banyak ya jenis-jenisnya. Allah alam. Itu banyak. Kalau di dalam bahasa Inggris. Tapi kalau di dalam bahasa kita, itu di bahasa kita lagi. Di bahasa Arab, itu hanya ada tiga. Madi, mudhari, sama amr. Baik. Apa perbedaan dari ketiganya, Bu? Mal farqu bainahu wa bainahuma. Nofil mati pastinya apa Bu? Zamannya Lampau. Lampau lampau, atau ya. telah selesai. Atau telah selesai. Selesai.
Apa kalau dalam bahasa Arabnya? Hmm. Ya dulu. Aduh, يدل على حدوث شيء ماض وانتهى. Hudusif ya. Hudusi syai'in. ماض وانتهى. Hudusi syai'in. Maldo ya. Maldo wantaha. Maldo. Bukan Hmm. madin. Tapi maldo wantaha. ماض وانتهى. Oh, iya. Nah, jadi maldo itu yang telah lampau. Intaha itu apa? Telah selesai. Telah selesai. Sahih. Kemudian yang kedua, fil mudhari. Berarti apa, Bu? Ya dulu. Allah يدل dia dulu anak. على حدوث شيء. Hudusi ya. Hudusi syai'in. حدوث شيء. Hudusi. Jangan hudusin. Oh, Hudusi. حدوث شيء حدوث شيء. Hudusi syai'in. وشيء أثناء أو بعد وقت. Atna'a. أثناء Au أو بعد. ba'da. أو Qaul. بعد وقت التكلم. Ah, تكلم. ba'da waktu takolum atau ba'dal qaul. Sama ya. Ba'da waktu takolum. Jadi pembahasan itu fil mudhari di situ yang tercantum cuma dua ya. Asna'a itu apa? Ketika berlangsung. Ketika Kalau berlangsung. yang ba'da waktu takolum apa berarti? Mustaqbal. Mustakbal. Nah, sebenarnya ada satu lagi di yang termasuk asna'a juga yaitu apa? Kebias Kebiasaan. Kebiasaan. kebiasaan itu termasuk asna'a juga. Jadi kegiatannya nggak pernah berhenti seumur hidup. Itu rutinitas ya namanya. Lanjut ke fil amr. Apa itu fil amr? يدل على طلب. Tapi طلب pilih. حدوث الفعل في الزمن المستقبل. Jadi hanya di waktu yang akan Akan datang. datang. Jadi nggak bisa hari ini, nggak bisa kemarin. Ya, pasti yang kita perintahkan. Jadi itulah hudus saya fi'li ya. Berarti dia menuntut untuk mengerjakan itu. Ya, misalkan udrus berarti kita menuntut lawan bicara kita untuk melakukan apa? Belajar. Ya. Dia ada tolabu hudusil fi'li. Baik. Kemudian kita juga ada belajar yang namanya kata kerja amar dari segi apa, Bu? Yang pertama, pembentukan belum ya? Pembentukan ya. Perbedaannya sudah, kemudian yang kedua itu apa? Cara. Caranya belum. Ca- yang pembentukan. Iya. Belum. Pembentukannya juga belum. Iya, belum, Ustaz. Pembentukan sama hamzah belum ya. Yang pertama dan kedua udah. Samul fi'li udah. Kemudian fi'lul amri itu sendiri. Ada penggunaannya. Fi'l amr itu ada berapa domir, Bu? Yang kita pelajari sekarang. Yang di bab berapa ini? 14. Ada berapa domir? 6 ya. Ya. Kan? Fi'il amr kan ya. Iya, domirnya ada berapa kalau fi'l amr? Kalau dikata kerja, madi Anta, dan mudhari biasa itu yang kita pelajari 6 ada 10. anta, antuma, antum, anti. Kalau di sini, kalau di kaidah, memang dia lengkap, mukhotob yang lengkap, ada 6, iya betul. Tapi kalau yang kita pelajari di pelajaran 14, itu sebenarnya ada berapa? Oh, Ada 4. 4. Lengkapnya adalah 6, tapi aslinya berapa, Bu? Yang di pelajaran ini ada 4 ya. Apa saja, Bu? Domainnya. 4 itu apa aja? أنت Anta, أنت antum, anti, antuna. Ya, ada 4 domir yang sekarang kita pelajari walaupun di kaidah yang ada di slide itu ada antuma. Ada antuma nggak, Bu? Ada Ustaz, Kayaknya nggak ada antum. ya. Udah dihilangin. Oh, ada. Oktober, Antuma.
Nah, kemudian kita juga mempelajari tanda akhirannya. Kita mengetahui bahwasanya fil amr itu sama seperti fil madi, seluruhnya adalah apa, Bu? Mabni. Cuman kita harus tahu tanda mabninya, ya. Tanda mabninya itu yang kita pelajari ada 3, Bu ya. Ada 2 nih, 2. Yang di fil Iya. amr ada 2 saja. Tanda yang pertama yang kalau untuk domir anta itu adalah selalu mabniun ala sukun. Sama seperti tanda ketika ketemu nunun niswah. Ada nggak yang ketemu niswah tandanya akhirannya adalah fathah atau kasrah atau doma? Nggak ada kan, Bu? Yashrobena di film mudhari. Kalau di film madi yasharibena, ya kan? Jadi seluruhnya kalau ketemu nun niswah apapun kata kerjanya itu pasti mabniun ala sukun. Kalau ketemu nunun niswah. Suan. Kalau di amar ishrobena. Kalau di film madi syaribena, ya kan? Semuanya sukun. Suku. Fil mudhari yashrobna, ya kan? Semuanya tandanya sukun, akhirannya sukun. Dan ketiga-tiganya juga semuanya mabni. Beda sama kata apa domir yang lain. Kalau domir yang lain itu di fil mudhari'nya dia mu'rab alias bisa diganti-ganti akhirannya. Fahimtum majamian, fahimtum najamian. Nah, jadi kalau domir yang lain misalkan anta, nah itu kan kalau di mudhari itu tashrabu. Kalau di madi syaribatah, ya kan beda-beda kan akhirannya. Nah, kalau di amar isyrab, nah, jadi akhirannya beda-beda. Walaupun madi dan amarnya sama, mabniun ala sukun. Suku. Tapi kalau di kata kerja mudhari itu beda. Tashrobu. Tashrobu itu tandanya adalah marfu'un walamatu raf'ihi Lumatun dhammah. zahiratan alal akhir. Jadi ada bedanya. Beda sama yang nun niswah. Kalau nun niswah sudah pasti ketika fiilnya apa? Mabni dan pasti diakhiri dengan sukun. Kemudian kalau untuk domir antum, misalkan isyrobu. Nah, itu tandanya apa, Bu? Akhirannya apa? Mabani. Tanda mabniun ala. Mabani ala hadfin nun. Naam. Jadi bukan mabniun ala dhammi ya. Jadi fokusnya ketika dia itu mudhari'. Antum itu kalau mudhari itu tasyrabuna. Aslinya ada nun. Tapi ketika dia menjadi amar, dia nunnya hilang, maka dia harus diganti. Maka dia tanda akhirannya apa? Hadfun Hadfin nun nun. atau mabniun ala hadfun nun. Jadi aslinya misalkan kita jadikan mudhari' ya. Kita jadikan mudhari' tashrabuna. Ya kan? Ini domir atom ya. Tapi ketika menjadi fi'il amr menjadi ishrobu. Ada yang gila nggak, Bu? Ada ya? Kalau yang pertama, yang domir antum yang fi'il mudhari' itu ada nunnya, tapi ketika di fi'il amr tidak ada nunnya. Berarti maka kita fokus nun. Jadi bukan ke domah, bukan ke domah ya. Bukan di huruf ba ya. Bukan di huruf ba. Memang pada dasarnya kita harus tahu akhiran dari kata kerja tersebut. Nah, tapi khusus yang ada wawul jamaah, yang ada di nanti ada alif lisna, tapi yang sekarang wawul jamaah dan yaul mukhatabah itu harus perhatikan ada nunnya atau tidak. Ya, kalau ada wawul jamaah atau apa, Bu? Yaul mukhatabah. Misalkan kita ke anti tasrobina, ya kan, Bu? Mudhari'nya apa, Bu? Tas Tashrabina. tasrobina. Tasrobina. Nah, di sini ada nunnya juga, Bu ya.
Kemudian ketika jadi amar menjadi ish, robi. Robi. Ada yang hilang nggak, Bu? Ada Ada. Huruf apa itu? nun. 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 Berarti mabniun ala apa? Ada ini. Ada hasfin nun. Nah, hatfi langsung ya, jangan enggak langsung ke nun. Jadi jangan hatfi hatfi nun enggak. Tapi istilahnya mabniun ala hatfin nun, langsung ke nun ya, bukan hatfin nun ya, tapi hatfin nun langsung ke nun. Nah, jadi kalau ada nunnya ketika di fi'il mudhari'nya, ketika jadi amar itu harus menghilangkan nun. Nah, terakhir domir antuna menjadi apa, Bu? Tashrobna menjadi ish rob. Nah, Robna. akhirannya tidak ada perubahan sama sekali. Berarti sama-sama membeniun ala apa? Ala Alas sukun. sama seperti domir anta di fi'lul amar. Domir anta di fi'l amar itu mabni ala sukun juga. Ishrob, udrus, apalagi udkhul, ukhruj, inzil. Jadi ketika domir anta semuanya mabniun ala sukun. Sama seperti domir antunna. Cuman bedanya kalau domir anta tidak ada tambahan huruf ya. Tapi kalau domir antunna ada tambahan huruf yaitu huruf apa, Bu? Nun. Namanya nun apa? Namanya nun apa, Bu? Mada nakul finnun. Halo. Mada nusammiha nun. Eh, apa Ustaz? Nun niswa ya? Ya, nunun niswah. Jangan ragu, Bu. Ishrobna, tashrobna. Semua nun di situ adalah nunun niswah. Tapi kalau yang tasrobina, tasrobuna itu nanya itu nunnya bukan nun niswa bukan karena domirnya sudah ada di sebelum nun. Nun itu namanya apa, Bu? Nun yang di tasrobuna atau tasrobina namanya nun apa? Alamatul Oh, raf'i. namatul. Alamatul raf'i ya. Jadi kalau ada nunnya dia itu adalah sebagai tanda Apa? Marfu. marfu'. Ketika dihilangkan nanti tergantung nanti kalau di fi'il mudhari ketika dihilangkan dia antara majzum atau mansub. Insyaallah akan kita pelajari di akhir semester ini yaitu mansub ya. Akhir semester ini insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke siyagotu fi'il amri. Nggak ada, Bu ya? Cara pembentukan dari kata kerja amar. Ya, coba dilihat. Silahkan diharokati dulu ya. Dari judulnya, Alhamdulillah sudah diharokati yang sebelumnya di slide pertama, tapi nggak apa-apa kita ulangi. Siyaghatu fi'lil amri minal fi'li sulasi. Seperti yang disampaikan kemarin di pekan lalu, sulasi maksudnya apa, Bu? Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. 3 huruf ya. Namun pada dasarnya atau hampir keseluruhan yang kita pelajari kata kerja itu apa, Bu? Semuanya 3 huruf. Dihitungnya dari mana? Dihitungnya ketika jadi fi'lul mudhari yang domirnya apa, Bu? Huwa. Huwan. Itu adalah kata dasar dari bahasa Arab yaitu fi'il madhi yang mana yang domirnya apa, Bu? Huwa. Huwa. Contohnya apa, Bu? Banyak, Bu ya. Kataba, qoro'a, sajada, apalagi? Akala. Akala, nazala, so'ada. Itu semuanya terdiri dari 3 huruf. Walaupun secara kasat mata ada yang 2 huruf, tapi pada dasarnya dia 3 huruf juga. Seperti apa? Eh, khaffa ya. Udah dipelajari belum ya? Dhonna yang udah kita pelajari. Dhonna ya dhunnu. Dhonna. Ya. Dhonna itu sebenarnya pada hakikatnya ada 3 huruf. Nunnya itu double. Itu, Bu ya. Zonana aslinya ya. Tapi karena pengucapannya mempersulit, maka kita ringkas saja menjadi zona.
Seperti itu bahasa Arab ya. Bisa dimahami di sini, Bu? Jadi kata kerja itu pada dasarnya itu terdiri dari tiga huruf paling sedikit ya. Kan sudah dipelajari di semester lalu di pelajaran 10 ya. Pelajaran 10 itu ada. Jadi aqallu adadihi salasatun. Fil madhi itu paling sedikit itu hanya tiga huruf. Makanya tidak mungkin ada yang dua huruf. Kalau isem mungkin nggak, Bu? Isem, kata benda atau kata yang lainnya. Mungkin nggak, Bu? Mung- Mungkin. Bahkan ada yang satu huruf. Itu namanya domir. Kayak tadi. Dorobetu. Tu-nya itu kan isem, Bu ya. Isem domir. Dia satu huruf doang. Kalau yang contoh dua huruf apa, Bu? Domirna misalkan. Nah, itu udah hitung dua Min. huruf ya. Katanya. Hal. Min. Nah, panjang. Apa? Hal. Kata tanya. Al itu bukan termasuk isem, Bu. Itu tambahan huruf saja. Itu termasuk harfun. Harfun al samsiah atau al komariah gitu kan. Contoh yang ada huruf yaitu yadun. Apa artinya yadun? Tangan. Nah, yadun itu berapa huruf? Dua kan? Nah, jadi kata benda itu juga ada yang dua huruf, ada yang satu huruf. Tapi kalau kata kerja ada nggak, Bu? Nggak ada. Tidak, tidak ada. Tiga huruf kebanyakan, tapi untuk tambahannya ada. Walau kita tidak masukkan ke domir, Bu ya. Jadi kata kerja itu ada yang lebih dari tiga, ada yang empat, ada yang lima, ada yang enam, maksimal enam, gitu, Bu ya. Maksimal tujuh nih, maksimal tujuh ya. Karena ada yang kata kerja yang rubai, ada tambahannya tiga, berarti menjadi tujuh huruf. Banyak nggak, Bu? Banyak. Soib. Ishtama. Atau enam ya maksimal ya. Saya agak lupa. Kayaknya enam, Bu ya. Kata kerja maksimal enam huruf, Bu ya. Jadi Sudah. kalau yang fi'il rubai itu tambahan maksimal dua. Kalau kata kerja sulasi, tambahannya maksimal berapa, Bu? Ada tiga. Jadi sama-sama jumlahnya enam. Ya, sama-sama jumlahnya enam. Baik, sudah dialokasi semuanya siyaghatul fil amri minal fi'li sulasi, sudah ya. Lanjut. Yusogu fi'lul amri minal fi'lil mudhari'i. Yusogu fi'lul amri minal fi'lil mudhari'i wa dzalika bihadfi harfil mudhari'ati harfil mudhari'ati wa taskini akhirihi wa yudafu hamzatul wasli ila bidayatihi idza kana fa'ul fi'li sakinan. Idza kana fa'ul fi'li sakinan. Nanti diringkas di bawahnya ya. Nah, diringkas di bawahnya itu ada. Jadi yang pertama, apa artinya, Bu? Oh, udah diharokati belum? Katabtun najmian? Ada yang Sudah. ketinggalan tadi? Sudah ya? Bu Kusmiati sudah? Sudah Ustadz. Bu Atilia udah? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, artinya apa? Mal makna hadil jumlah yusogu fil amri. Dibentuknya, ini pakai kata kerja pasif ya. Dibentuknya fi'lul amr, kata kerja amr, dari kata kerja mudhari. Jadi dibentuknya fi'l amr itu dari kata kerja mudhari. Wadalika dengan cara, wadalika maksudnya dengan cara apa? Bihadfi mudhari'ati. Jadi ini yang pertama ya. Yang pertama bihadfi harfil mudhari'ati. Dengan menghilangkan apa, Bu? Menghilangkan apa? Huruf mudhara'ah. Nah, harful mudhari'ah. Yang kita pelajari berapa, Bu? Ada Empat.
Empat ya. Empat. Apa? Anita. Dijadikan suatu kata apa? Anita. Anita. Wataskini akhirihi. Dan mensukunkan Akhirnya. terakhirnya. Ini khusus domir anta ya. Ini pada dasarnya aslinya memang sukun, tapi kalau ada waw jamaah ya jadi doma, ada yaul mukhatabah jadi kasroh. Jadi menyesuaikan ya, tapi aslinya adalah sukun Buat ya. Jadi kalau ada wawul jamaah yang mau nggak mau sukunnya jadi doma, penyesuaian ya. Kalau ada yaul mukhatabah berarti mau nggak mau harus jadi kasroh, baknya itu. Yang terakhir, itu yang kedua adalah taskini akhiri, mengsukunkan kata kerja huruf terakhirnya. Terus yang ketiga wa yudhafu hamzatul wasli ila bidayatihi idza kana fa'il fi'li sakinan. Apa artinya? Panjang banget ini. Yang ketiga. Asli. Ada yang tahu? Hmm, apa ya? Menyandarkan ya. Yudhafu Yudhuf. di sini artinya ditambah. Di Ya ini. ditambahkan. Oh, ditambahkan. Ini kalau darsun idhofiyun itu bukan pelajaran bersandar, tapi pelajaran tambahan namanya ya. Nah, yudhofu hamzatul wasl. Ditambahnya hamzatul wasl di permulaannya, di awal katanya, di awal kata Bu, ya. Idza kana fa'ul fi'li sakinan. Apabila fa'ul fi'linya itu berharokat sukun. Bingung nggak, Bu? bingung. Bingung ya? Coba kita jelaskan lagi. Yang pertama, kita jelaskan lagi. Coba dilihat bawahnya ya, kita contohkan tak tubuh. Kita harus pakai contoh biar lebih paham ya. Jadi keterangan pertamanya itu kata kerja amar itu diambil atau didasari oleh apa Bu? Kata kerja mudhari. Maka kita tulis tak tubuh. Tak tubuh ini kata kerja apa Bu? Mudhari. Mudhari. Baik. Yang pertama kita harus menghilangkan harful mudhara'ah. Berarti tak tubuh harful mudhara'ah yang mana Bu? Tak. Tak, kita hilangkan dulu ya sementara. Ini yang pertama, cara pertamanya. Kemudian yang kedua, menjadikan terakhirnya itu sukun. Huruf terakhirnya apa nih, Bu? Tak tubuh. Bu. Ba. Domah. Ba. Huruf terakhir. Nah, huruf terakhirnya ba ya. Baknya di sini harokatnya domah. Maka diganti apa, Bu? Sukun. Sukun. Nah, bacanya apa tuh, Bu? Kalau nggak ada, kalau sementara. Pakai dua cara. Nggak bisa dibacakan, Bu. Kalau diawali dengan huruf yang sukun. Nah, karena di sini huruf yang sukun adalah kaf, ya kan? Kaf di sini disebut faul fi'li. Kenapa, Bu? Kaf di sini disebut faul fi'li. Kenapa? Karena film adiknya kata bah. Nah, karena dia terdiri dari huruf kedua di fi'il mudhari', maka dia dianggap faul fi'li. Jadi pokoknya di fi'il madhi dia kata bah, kafnya di sini mau jadikan madhi atau mudhari' tetap dianggap faul fi'li. Mau di amar pun juga faul fi'li. Jadi selamanya dia faul fi'li. Ya. Dasarnya diambil dari kata kerja madhi, kaf di sini faul fi'li. Karena dia di posisi pertama dari kata kerja tersebut. Tak itu termasuk kata kerja nggak? Tak yang pertama. Tak yang pertama termasuk kata kerja nggak, Bu? Kata Tidak. kerja. Tidak. Tidak ya. Di sini tak yang pertama adalah harful mudhari'ah, jadi tidak termasuk kata kerja. Nah, yang termasuk kata kerja itu adalah yang huruf kaf, tak, dan ba ya. Nah, kaf itu faul fi'li karena dia di awal dari seluruh kata kerjanya. Huruf-huruf yang terdiri dari kata kerja yang terbentuk ke kata kerja kok terdiri. Huruf-huruf yang terbentuk kata kerja di sini adalah kaf, tak, dan ba. Kaf itu sebagai fa karena di awal huruf. Kemudian tak yang kedua di sini ya. Ya. Tak kan di sini ada dua ya. Tak yang kedua di sini sebagai apa? Ainul Ainul fi'il. fi'li. Yang terakhir yang huruf ba itu namanya lamul fi'li. Lamul fi'il. Walaupun
ada domir yang lain. Kalau ada wawul jamaah, tetap baknya itu lamu fi'li. Ya, wawunya itu adalah domir, bukan kata kerja. Gitu ya. Wawunya itu domir, bukan kata kerja. Nah, di sini yang terakhir adalah apa keterangannya? Kita sudah menghilangkan taknya. Kemudian kita sudah menjadikannya domah menjadi sukun. Atau huruf terakhirnya yang sebelumnya domah menjadi sukun. Yang terakhir apa, Bu? Jika faul fi'linya sukun. Nah, di sini sudah sukun belum, Bu? Faul fi'linya. Sudah sukun ya? Sukun ya. Kalau sudah sukun berarti kita tambahkan apa, Bu? Hamzatul Wasal. wasl. Nah, di sini. Hamzatul wasl itu yang terdapat dalam kata kerja amar itu ada dua bacaannya ya, ada dua. Tapi kita harus milih, bukan dua-duanya. Kita harus pilih salah satu. Antara U atau I. Ingat, hamzatul wasl itu hanya dibaca di awal kalimat. Bukan kata ya, karena di sini kita konteksnya suatu kata ya. Kata kerja yang ada hamzatul wasalnya itu kalau hamzatul wasal pasti dibaca di awal kalimat. Ya, kalau di awal kalimat dibaca berarti hamzatul wasalnya ada dua pilihan antara U dan U atau I ya, bukan dan U atau I. Nah, kalau pengen diharokati boleh. Kalau di sini bacanya apa, Bu? U atau I? U. U, uktub. Nah, jadi boleh diharokati. Tapi tidak boleh ditambahkan kepala ain. Nggak boleh. Hamzatul wasal itu haram hukumnya ditambahkan kepala ain. Hamzatul wasal, Bu ya. Haram hukumnya. Ya. Nanti kalau ditambahkan kepala ain itu nanti bukan hamzatul wasal lagi. Tapi hamzatul qat'i. Dan hamzatul wasal di sini dia di fi'il amar disebut juga hamzah apa, Bu? Karena dia di fi'il amar disebut juga hamzah apa? Hamzatul amri. Ya. Disebut juga apa, Bu? Hamzatul amri. Jadi ada bedanya nggak, Bu? Hamzatul wasal dan hamzatul amr. Beda. Apa bedanya? Hamzanya ada kepala ibu. Di awal. Kalau cara bacanya sama, Bu ya. Cara baca sama, bedanya hanya kalau secara umum itu hamzatul wasal, kalau khusus di sini adalah hamzatul Amar. amr. Ya. Karena mencakup hamzatul wasal itu mencakup semuanya. Selain kata kerja amar itu juga ada hamzatul wasal yang lain. Misalkan ibnun, ismun, ya kan? Itu semuanya pakai hamzatul wasal. Tapi bisa disebut hamzatul amr nggak, Bu? Nggak bisa Tidak kan? bisa. Nah, tapi kalau di uktub, udrus, ijlis, itu hamzatul amr bisa disebut juga hamzatul wasal. Gitu ya. Jadi hamzatul amr itu sebenarnya lebih khusus. Gitu aja perbedaannya. Tapi cara bacanya pun sa sama. Harus di awal apa, Bu? Kalimat. Nah, jadi di bawahnya itu ada keterangan lagi. Silakan diharokati. Ini rangkuman yang ada di atas, Bu ya. Rangkuman yang ada di atas. Yang pertama, yuhdhafu harful fi'li. Harful fi'li. Harful mudhara'ati. Yuhdafu harful mudhara'ati. Yusakkanu akhiruhu. Yusakkanu akhiruhu. Terakhir, yudhafu ilaihi hamzatul wasli di anna fa'al fi'li sakinun. Nah, coba kita rangkum lagi. Yuhdafu harful ili. Apa artinya tadi? Menghilangkan huruf mudhara'ah. Yusakkanu akhiruhu. Apa artinya? Yusakkanu akhiruhu. Mensukunkan huruf terakhirnya. Yudhafu ilaihi hamzatul wasli li anna fa'al fi'li sakinun. Apa? Ditambahkan hamzatul wasl
Karena Aha. faul fi'ilnya sukun. Nah, pertanyaannya, ada nggak faul fi'li yang tidak sukun? Hmm, Itu Ustaz ya. Pasti Kalau ada nanti. Ya, kalau yang ada kerja, nanti. kalau kata kerjanya dari Hamzah juga. Oh ya, betul. Itu juga. Misalkan akhoda, Bu ya. Akala akhoda. Nah, itu nanti kita pelajari nanti. Tapi nggak apa-apa. Ibu penasaran nggak? Fil amarnya apa? Akala sama akhoda. Hmm. akala kul, Kok bisa kul? akhoda khul. Kenapa kok bisa seperti itu? Prosesnya gimana, Bu? Hmm. Ayo gimana, Bu Sumiati, Sumiati. Omo Yahya. Hmm, Prosesnya gimana, Bu? Kita ambil kata, ya, kita ambil akhoda dari motoriknya, Bu ya. Tak kudu. Nah, tak kudu. Ya kan, Bu? Tak kudu. ya. Kok bisa jadi khud? Nah, gimana nih? Namanya menghilangkan, Bu ya. Terkadang huruf yang mempersulit kadang dihilangkan, kadang digabung, kadang eh, diganti harokatnya. Jadi namanya ibdal dan iqlal, Bu ya. Ibdal dan iqlal itu adalah Oh, proses iya. huruf yang dihilangkan atau digabungkan atau diganti harokat salah satunya. Nah, ini yang mana, Bu? Diganti harokatnya atau dihilangkan atau digabung? Yang mana ini, Bu? Proses yang mana? Tak kudu menjadi khud. Dihilangkan huruf Ah, betul sekali. huruf ilah. Gimana caranya kok bisa dihilangkan? Tak khudu prosesnya adalah taknya dihilangkan dulu. Kemudian menjadi aneh, Bu ya. Ukhud, ukhud. Nah, kemudian karena di sini faul fi'linya sukun, maka kita harus tambahi hamzatul wasal atau hamzatul amal menjadi ukhud. Aneh, Bu ya, ukhud, ukhud. Jadi pengucapannya susah. Nah, jadi aslinya apa, Bu? Ukhud. Karena pengucapan susah, maka lebih baik kita hilangkan dua-duanya menjadi khud. Itu prosesnya, Bu ya. Panjang nggak, Bu? Panjang. Prosesnya panjang nggak, Bu? Kalau Panjang ya. akala tadi itu sama ya dengan itunya. Sama. Ukul. Aslinya apa, Bu? Ukul. Aslinya ukul. Karena dia pengucapannya susah. Nah, Hamzatul wasal ketemu Hamzatul qat'i itu nggak bisa ketemu. Ya kan? Iya, iya sih. Nah, itu menjadi hilang. Kalau di Hilang. dalam Al-Quran, di surat apa ya? Saya lupa. Di juz 26 ya kalau nggak salah. Atau 25. Yang itu nih. Aslinya itu nih. Hmm. Ya kan? Ah, Itu kalau di dalam Al-Quran biasanya namanya tashil. Jadi kalau di dalam Al-Quran cara bacanya itu dengan tashil. Jadi tidak dihilangkan, tidak dibaca sepeluruhnya. Ya kan? Jadi antara Hamzatul Wasal sama Hamzatul Qat'i gabung. Nah, jadi menjadi mat. Itu nih. Menjadi itu nih. Wallahu alam. Coba dicari nanti, Bu ya. Surat apa? Itu di ayat kedua atau ketiga gitu. Di surat, saya lupa. Kop bukan. Qaf ya. Kop ya. Al-Ahqaf. Masya Allah. Jadi bacanya itu nih, Bu ya. Jadi bukan itu nih. Tapi kalau dia bacanya, dia di awal ayat, Bu ya. Kalau akhir ayat digabung dengan awal ayat, itu hamzahnya dibaca. Nak tuni. Jadi misalkan terakhirnya huruf apa, Bu? Saya lupa. Kalau misalnya huruf nun, walau ya saya nggak tahu. Saya nggak hafal banget. Nah itu digabung nak tuni. Kalau bacanya nyambung. Tapi kalau bacanya terpisah, dia baca wakof di akhir ayat, kemudian dia bidayahnya ke itu nih, jadi hamzahnya harus apa? Hamzahnya harus dimakan.
Baik, sampai sini ada pertanyaan, Bu? Antara kala dan akhodah, cara membentuk kata kerja aman. Nah, jadi dia dihilangkan ya, dihilangkan. Coba, ini kan caranya sebenarnya menjadikan Hamzatul wasalnya sebenarnya ada, tapi karena ketemunya Hamzatul qat'i, jadi maka mau nggak mau harus dihilangkan dua-duanya. Tapi ada juga memang tidak dihadirkan juga. Misalkan kata dhanna yadunnu, tadhunnu, atau kalau tadhunnu kayak mengira, masa disuruh kiralah, kan aneh, kiralah, bersangkalah. Ya boleh juga sih sebenarnya. Coba kita pakai kata kerja lain, madda yamuddu. Madda yamuddu artinya apa? Atau marlo yamuru. Marlo yamuru artinya apa, Bu? Biasanya Lewat. ada. Nah, lewat atau melewati ya. Tamur sa'ah. Tamur sa'ah. Jamnya sudah terlewat, sudah melewati. Sudah berlangsung. Tamur sa'ah. Atau lewat. Jadi, tamuru, caranya gimana menjadikan amal? Ta, kita hilangkan tak. Ya kan? Hilangkan tak dulu. Kemudian menjadi mur. Muru ya. Kemudian roknya gimana caranya? Roknya gimana caranya? Kalau huruf kembar kayak gini, caranya tinggal diganti fathah. Jadi, eh kalau untuk kata kerja yang ada huruf kembarnya atau yang tasdidnya, huruf tasdidnya itu tinggal diganti apa, Bu? Fathah. Karena apa? Itu penggabungan. Satu. Tapi ini sebenarnya pelajarannya yang sangat ini ya, masih jauh ya di semester depan. Ini sebenarnya di semester depan, semester 5 membahas kata kerja mudha'af. Namanya kata kerja mudha'af. Jadi kata kerja yang terdiri hurufnya kembar. Jadi caranya seperti ini. Jadi aslinya kan tamruru ya, aslinya tamruru ya. Tapi karena dia hurufnya kembar menjadi tamuru. Tamuru. Jadi diharokati fathah karena dia menggabungkan litat'if. Karena penggabungan suatu huruf. Seperti itu ya. Kalau ada kata di Syekh Abdul Rahim rahimahullah di buku Durus Lugoh itu katanya beliau mengatakan iltiqo sakinain. Jadi karena di sini roknya sukun semuanya, maka dia harus dijadikan fathah. Jadi ada dua alasan ya. Dia diharokati fathah. Yang pertama iltiqo sakinain wa hurika bil fathil litat'if karena penggabungan suatu Huruf. huruf. Nah, jadi ada dua alasan. Tapi saya lebih condong ke litat'if ya. Litat'if. Lebih condong ke yang penggabungan huruf. Nah, caranya jadi harus diharokati fathah. Nah, apakah faul fi'linya di sini harokatnya sukun? Murlo. Harokatnya sukun nggak, Bu? Mimnya. Enggak kan? Nah, Enggak. kalau enggak sukun berarti tidak perlu ditambahkan hamzah ya Pak alif. Tidak perlu ditambahkan hamzatul wasal. Jadi ya udah perubahannya gini aja. Murro. Tamuru menjadi Murah. murro. Berarti kalau tamuddu menjadi mud. Mudah. Nah, ini proses ini baru apa? Prosesnya yang tidak ditambahkan hamzatul wasal karena apa? Karena faul fi'linya tidak sukun. Iya, gitu ya. Hmm. Kalau tidak sukun, maka hamzatul wasalnya tidak ditambah. Baik. Untuk pembentukan kata kerja amar sudah bisa dipahami? Pengen Najamian? Bisa ya? Nah, tinggal kita cara membaca hamzahnya.
Jadi rata-rata yang kita pelajari itu ada tambahan apa, Bu? Hamzah. Hamzatul wasal. Gitu ya. Jam berapa sekarang? Udah jam 9 aja. Kayaknya kita nggak nyampe ke Hiwar, Bu ya. Hiwarnya kalau bisa hari Kamis. Kira-kira pada bisa nggak Bu hari Kamis? Bu Kusmiati nggak bisa ya? Nggak Sama Bu. bisa. Oh, ya udah nanti pekan depan aja berarti yang dua apa namanya Bu? 2 jam ya, dua pertemuan. Insya Allah pekan depan ya. Jadi Selasa dan Rabu. Sebenarnya mau pekan ini kadarullah ya, kesehatan lagi turun naik Bu ya, karena itu ya masih pancaroba Bu ya, musim sakit. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke Hamzatul Amr, cara membaca Hamzatul Amr. Yakin Bu? Gak ada Bu? Nggak ada ya? Nah, silakan diharokati. Hamzatul Amri Sulasiyu. Hamzatul Amri As-Sulasiyi. Afan. As-Sulasiyi. Hamzatul Amri As-Sulasiyi. Hamzatul Amri As-Sulasiyi. Hamzatul Wasli. Fala yuktabu. Hamzatul Amri Sulasiyi. Hamzatul Wasli. Fala yuktabu fauqaha. Wala tahtaha. Ini sebenarnya falayuk tabu sama falayaktub. Kayaknya lebih cocok ke falayuk tabu ya. Falayuk tabu fauqaha wala tahtaha alamatul hamzati. Alamatul falayaktub. Nah, ini tergantung Bu ya. Kalau kayaknya lebih condong ke falayaktub. Falayaktubu fauqaha. Falayuk tabu fauqaha. Seharusnya falatuk tabu ya seharusnya ya. Karena di sini alamatul hamzah. Alamata berarti alamata. Fala fala yuktabu fawqaha wala tataha alamatal hamzah. Alamata. Saya bingungnya di sini Bu. Alamatu atau alamata? Kalau alamatu seharusnya di sini fala tabu ya. Fala tabu. Ini salah satu yang harus diganti ya. Milih fala tabu berarti menjadi alamatu Bu ya. Atau fala yuktabu fala yaktubu tapi alamata. Kayaknya lebih ke fala yaktubu berarti Bu ya. Biar nggak ada perubahan menjadi fala yaktubu kokoha wala tataha alamatal hamzati. Ya, itu aja Bu ya. Fala yaktubu. Tapi kalau dijadikan kalimat pasif, fala tuktabu ya. Kokoha wala tataha alamatul. Nah, jadi kalau dijadikan pasif jadinya alamatu bukan alamata. Kalau di sini paling kata kerjanya aktif Bu ya. Fala yaktubu fawqaha wala tataha alamatal hamzati. Seperti itu. Jadi alamatul hamzah itu apa Bu? Maksudnya adalah ditulis tanda kepala ain di sini. Alamatul hamzah. Bisa dipahami di sini? Tanda hamzah. Apa tanda kepala ain ya? Kepala ain. Apa artinya Bu di sini Bu? Hamzatul Ammar itu adalah Hamzatul Wasl. Artinya gitu Bu ya. Hamzatul Ammar itu adalah apa Bu? Hamzatul wasli. Maka tidak boleh ditulis di atasnya atau di bawahnya itu tanda Hamzah. ham. Gitu aja Bu ya penjelasannya. Nah, di sini ada dua cara membaca Hamzatul Wasl tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu apa Bu? U atau I. Itu nggak mungkin ya. Kalau kata kerja dibaca A, berarti antara hamzatul mudharaah, harful mudharaah, hamzahnya itu, atau dia itu kata kerjanya bukan sulasi, ya, atau kata kerjanya bukan sulasi. Karena hamzatul wasl itu adalah khas dari yang sulasi saja. Selain
Kayak sih ada yang sudah khumasi dan sudasi itu memang ada hamzatul bukan khas berarti ya. Berarti bukan khas. Hamzatul wasl atau hamzatul ammar yang ada di sulasi ini ternyata ada di khumasi dan sudasi ya. Yang terdiri dari 5 huruf atau yang terdiri dari 6 huruf. Tapi kalau rubai itu tidak mungkin ada hamzatul apa bu? Hamzatul wasli atau hamzatul amr itu nggak mungkin. Misalkan akhraja yukhriju akhrij. Nah, itu bukan hamzatul wasl. Atau nadhara yunadiru nadir. Nah, itu nggak ada hamzatul waslnya. Atau apa lagi ya? Hadara yuhadiru hadir. Nah, itu ya. Contoh yang rubai. Rubai itu boleh di pola af'ala atau fa'ala gitu ya. Atau fa'ala. Banyak Bu ya ilmu syaraf ya. Jadi di sini kita pelajari fokus dulu aja yang sulasi. Yang sulasi itu kebanyakan ditambahkan hamzah. Kebanyakan Bu ya atau semuanya malah. Kecuali ada pengecualian jika dua hurufnya kembar atau diawali dengan huruf hamzah qat'i seperti akhoda atau akala itu hamzatul ambarnya tidak muncul, tidak tertulis karena dua-duanya harus dihilangkan. Tapi kalau yang kata kerja yang mudha'af yang terdiri dari huruf kembar seperti tadi tamuru, tamuddu atau tazunnu dan lain sebagainya itu karena memang faul fi'linya itu tidak apa Bu? Tidak sukun, maka hamzatul amarnya tidak muncul. Jadi kalau yang hamzatul qat'i akhoda akala dikarenakan ketemu hamzatul qat'i jadi dihapus semuanya. Kalau yang tadunnu tamuru atau tamuddu itu karena faul fi'linya Tidak tidak sukun. sukun. Gitu ya. Jadi penyebabnya berbeda ya. Beda antara hamzatul qat'i sama yang huruf kembar. Nah, sekarang kita fokus yang ada hamzahnya ya. Kita fokus yang ada hamzahnya. Baik, silakan diharokati. Taqra'u maksuratan idza kana ainul fi'li fil mudhari'i maftuhan aw maksuran. Silakan diharokati. Taqra'u maksuratan idza kana ainul fi'li fil mudhari'i maftuhan aw maksuran. Apa artinya, Bu? Membaca kasroh Hmm. Apabila jika ainul fi'linya apabila ainul filnya di dalam kata kerja maf'ul mudhari itu fathah atau fathah atau kasroh. kasroh. 6. Jadi kita harus perhatikan ainul fi'linya. Kalau tadi kita perhatikan faul fi'linya, kalau dia ditambah hamzatul wasl atau tidak. Sekarang kalau sudah ada hamzatul wasl, kita harus perhatikan juga ainul fi'linya. Ya. Kalau tadhabu ainul fi'linya huruf apa, Bu? Huruf A. Ha. Nah, dia fathah berarti kalau fathah yang ini ya, maftuhan, maka dia harus dibaca I. I. Ya, dibaca apa, Bu? Dibaca I. I. Idhab. Gitu ya. Kasroh. Kemudian kalau tajlisu itu ainul fi'linya huruf apa, Bu? Lam. Lam. Itu kasroh ya kalau tajlisu berarti kalau kasroh maka hamzatul wasalnya dibaca I juga. Kasroh. Nah, dibaca kasroh juga. Coba kita baca sama-sama Bu ya. Nakro jamatan karena ba'di. Azhabu idhab. Ayo. Tadhabu idhab. Tajlisu idlis. Tajlisu ijlis. Nah, jadi
Kalau ainul fi'linya fathah atau kasroh itu harus dibaca i. Nah, tinggal sisanya yaitu apa Bu yang tidak ada di sini? Dom, Loma. domah. Tidak karena matmuman. Nah, takra'u matmumatan. Jadi hamzahnya dibaca u. Matmumatan. Idza kana ainul fi'li fil mudhari'i matmuman. Apabila ainul fi'linya di dalam kata kerja mudhari itu dom, Dhamma. domah. Taktubu. Mana ainul fi'linya Bu? Taktubu. Tak. Ta. Ta, sahih. Taknya ini apa Bu? Harokatnya dom, doma. Maka hamzatul wasalnya harus dom, dom. Loma. Jadi kita perhatikan setelah pokoknya ainul fi'linya. Kalau di kata kerja amar berarti ainul fi'linya huruf ketiga. Kalau di kata kerja mudhari ainul fi'linya juga huruf ketiga. Tapi kalau di fi'il madhi itu huruf keberapa, Bu? Dua. Kedua. Ahsan aja ya. Nah, kita baca sama-sama. Nakra jamatan karena ba'di taktubu uktubu. Ayo. Taktubu uktub. Coba langsung latihan Bu ya. Saya tulis, Ibu baca hamzahnya dulu nggak apa-apa. Hmm, ini udah saya ini ya. Iya atau di sini. I. Karena roknya fathah ya. Syar. Syar. Nah, kalau Syaribaya. ini, Ustaz. Rohnya kasar. Syaribaya. Syarib. kok kasro? Oh, Isrif dong kalau kasro. OVL Modori. Mudhari'nya juga fathah Bu. Nggak mungkin. Kita kan ngambil dari mudhari' juga. Jadi roknya itu fathah bukan kasro. Isyrab, tashrab, ya kan? Ya nggak Bu? Jadi nggak mungkin amar sama mudhari itu ainul fi'linya berbeda tuh nggak mungkin. Gitu Bu ya. Ainul fi'linya itu pasti sama antara mudhari dan amar karena memang amar ini selalu mengikuti mudhari diambil dari kata kerja mudhari maka ainul fi'linya nggak mungkin beda ya nggak mungkin apa Bu? B beda. Kalau ini I atau U? Nadoro yang dulu untur. Ah, Yang ungtur. Sampai. untur. Kalau ini Yang zilu berarti Zira. inzil. Inzil. Nam, Inzil. Kalau ini Daros yadrusu berarti udrus. Nam, Udrus. Kalau yang di atasnya, apa Bu? I. Iftah. Masya Allah. Ahsantunna jami'an wa barakallahu fikunna jami'an. Iftah. Nah, jadi semuanya yang kita pelajari itu hampir semuanya Bu ya, itu ditambahkan hamzah. Kenapa ditambahkan hamzatul wasl Bu? Karena Fa'lul. fi'linya Maka OVL-nya sukun. Nah, jadi bahasa Arab itu nggak mungkin diawali dengan huruf sukun. Sukun. Nggak bisa dibaca kalau diawali huruf sukun. Ya kan, Bu? Baik. Walaupun ada al komad al samsiah itu juga depannya adalah hamzatul wasl. Ya kan? Al komaru, al baitu. Jadi tetap harus ditambahkan hamzatul wasl. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Lah. Soal nggak ada ya? Nah, yang belum menghafal kosakata masih ada? Bu Masih Ustaz. Aisyriah? Ayo, Bu Kusmiati udah? Maaf Ustaz belum. Menyusul Bu ya? Baik, barakallahu fikum jami'an. Naftatin dan sanabil hamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Dan kalau ada kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka